Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Syukur kita boleh ada pagi hari ini dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita saati kita masuk di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami naikkan ucapan syukur kami di hari yang baru ini. Dan sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang kami akan sama-sama dengar, buat agar kami mengerti dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih, urapan alam nyertai kehidupan hamba-Mu, dan sekalian kami yang mendengarkan, kami boleh sama-sama dibangunkan dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur. Dan biarlah perkenanan Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16. Efesus 4 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ulangi sekali lagi pembacaan firman Tuhan yang pertama. Daripadanya lah, di sini huruf besar, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, judul renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu keluarga dalam gereja membantu pertumbuhan rohani kita. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita boleh ada menjadi satu keluarga di dalam gereja Tuhan, dan kita dipanggil bukan saja menjadi orang-orang percaya, tetapi kita dipanggil untuk menjadi anggota keluarga Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika di dalam lingkungan yang sempurna dan tanpa dosa di Eden, Allah pun berkata bahwa tidak baik bahwa manusia itu seorang diri saja. Kita diciptakan untuk bermasyarakat dan dibuat untuk bersekutu dan dibentuk untuk berkeluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bertanya, dan ini menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Bagaimana tingkat pertumbuhan iman Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan sampai pada saat hari ini? Dan bagaimana pula tingkat pengenalan Bapak Ibu Saudara akan firman Tuhan? Setiap pagi Bapak Ibu Saudara dengarkan renungan firman Tuhan. Bahkan mungkin sepanjang minggu Bapak Ibu Saudara ada banyak persekutuan-persekutuan yang Bapak Ibu Saudara boleh hadir, baik dalam humble, baik dalam ibadah wadah, baik juga dalam ibadah hari Minggu yang kita selalu lakukan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai satu keluarga di dalam gereja Tuhan, betapa kita saling memerlukan satu sama lain Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana sebagai satu tubuh, jika sebuah organ dipisahkan dari tubuhnya, maka organ tersebut akan melemah dan mati. Bapak Ibu Saudara, organ tersebut tidak bisa hidup dari dirinya sendiri, demikian juga Anda. Ketika satu organ itu terpisah dan terpotong dari sumber hidup, yaitu berupa
gereja lokal di mana kita boleh ada, bertumbuh, dan kita bersama-sama boleh bersekutu di dalam Tuhan, kehidupan rohani Anda akan melemah dan akhirnya mati ketika kita terpotong atau terpisah dari gereja lokal di mana kita sama-sama saat ini kita boleh bersama bersekutu di dalam Tuhan. Nah saudara, salah satu gejala rohani orang itu mundur, maka kita bisa lihat dalam ketidakteraturannya setiap orang ketika mereka menghadiri kegiatan ibadah dan pertemuan umat percaya lainnya tidak teratur, Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kita harus memiliki keteraturan dalam beribadah, kedisiplinan dalam beribadah. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, gereja di mana kita ada bersama-sama bersekutu, bertumbuh, kita saling memerlukan satu sama lain. Mungkin di dalam persekutuan kita, di dalam pertemanan kita di gereja, ada mungkin hal-hal pembentukan yang terjadi satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita supaya apa? Kita sama-sama dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun kita satu sama lain berbeda, biarlah dengan perbedaan yang ada, kita boleh saling menasehati, kita dapat saling mengasihi, bahkan kita saling dapat mendoakan. Mungkin orang lain memiliki kekurangan, orang lain dapat berbuat salah kepada kita, kita doakan mereka, kita tetap mengasihi mereka. Dan mungkin kalau ada kekurangan orang-orang di sekitar kita, kita boleh memiliki perkataan yang dapat menguatkan orang itu sehingga orang itu pun dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan kita saling menjatuhkan satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berpikir tidak mungkin kalau misalkan satu orang saja mungkin sakit, kita biarkan saja. Tetapi ketika orang menderita, orang lain sakit, kita pun turut merasakannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa membesuk, tapi Bapak Ibu Saudara bisa mendoakan orang tersebut. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara bisa dapat membagikan kasih, datang kepada orang tersebut, memberikan kunjungan, itu pun adalah kasih yang Bapak Ibu Saudara dapat lakukan kepada sesama anggota tubuh Kristus, sesama keluarga Allah. Nah saudara, biarlah kita bukan saja memerlukan Alkitab, setiap harinya kita baca mungkin firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu setiap harinya, atau dalam setiap pagi Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan pagi. Tetapi di dalam pertumbuhan kita juga memerlukan orang percaya lainnya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Pembentukan itu terjadi ketika kita ada memiliki hubungan dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak serta-merta Bapak Ibu Saudara kepengen menjadi sempurna dan Bapak Ibu Saudara hanya di rumah, dan Bapak Ibu Saudara tidak berjumpa dengan orang lain, tidak memiliki aktivitas berjumpa dengan orang lain, maka Bapak Ibu Saudara akan menjadi dewasa rohani dan bertumbuh. Tidak, tetapi pertumbuhan itu terjadi ketika kita memiliki hubungan dengan masyarakat. Terlebih kita sesama gereja Tuhan, sesama keluarga Allah, kita memiliki hubungan satu sama lain. Disitulah kita akan bersama-sama memiliki pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam keseharian kita, apapun yang kita alami, saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus tidak meninggalkan setiap kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dan ketika apapun persoalan yang kita hadapi, saya yakin dan percaya ada firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kehidupan kita. Mungkin orang lain lewat perkataannya
mereka dapat menguatkan kehidupan kita. Kalau kita salah, mungkin ada orang lain yang menasihati kehidupan kita, yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu pula kita sebaliknya kepada orang lain. Ada orang-orang mungkin yang salah, ada orang-orang yang mungkin mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lewat nasihat firman Tuhan, lewat kasih kita dapat menasehatkan kehidupan mereka lewat kebenaran firman Tuhan, dan mereka pun boleh diingatkan dan mereka mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, kita sesama keluarga Allah, kita saling membutuhkan. Sebab itu marilah kita saling menasihati, marilah kita saling mendoakan, marilah kita saling menguatkan. Dan saya dan percaya ketika kita satu sama lain terikat di dalam tali kasih di dalam Tuhan, kita boleh sama-sama memiliki pertumbuhan yang baik di dalam Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita saat ini kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Apapun yang akan kami alami, apapun yang akan kami hadapi sepanjang hari ini, kami percaya ada Roh Kudus yang akan membawa kehidupan kami untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih mengasihi orang lain. Bahkan kehidupan kami boleh mengalami pertumbuhan kerohanian yang lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami pun kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada yang lemah imannya, kuatkan mereka Tuhan. Kalau mereka susah, kiranya Tuhan hiburkan. Kalau ada yang mengalami penderitaan sakit penyakit, kami percaya ada Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Dan kami percaya kuasa itu yang dapat membuat kehidupan mereka lebih lagi berharap. Dan mereka boleh melihat kesembuhan, boleh menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Kau akan bekerja dalam pribadi lepas pribadi kami. Inilah doa ucapan syukur kami, dan kami mau memasuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan dengan perucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.